Siapa nama pian? Ridwan. Baru atau sudah? Baru. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudah. Kemarin kita membahas syarat-syarat wudu dan mandi yang semuanya 10 syarat. 10 syarat. Pertama, Islam. Kalau bukan muslim tidak sah wudu'nya dan mandinya. Yang kedua, berakal. Kalau belum sampai, masih anak kecil atau orang gila atau lainnya, wudu'nya dan mandinya tidak sah. Kalau dia mandi atau wudu' waktu tidak berakal, setelah selesai baru sadar, ini wudu'nya harus ulang lagi. Dan yang ketiga, harus cuci dari nifas dan haid dan lainnya, seperti kencing atau keluar air besar atau jima'. Dia jima', waktu jima' mandinya tidak cukup, harus lepas dulu. Atau waktu kencing belum selesai, dia berwudu', wudu'nya tidak sah. Atau perempuan yang nifasnya atau haidnya belum selesai waktunya, dia mandi atau wudu' juga tidak sah. Dan tidak boleh duanya wudu'. Kalau wudu' dosa, harus sampai berhenti baru bisa mandi dan wudu'. Dan cuci dari yang mencegah masuknya air ke kulit seperti cat atau lainnya. Dan tidak ada sesuatu atas anggota wudu yang merubah sifat air, seperti tinta atau harum yang sangat merebak. Kalau harum, dia taruh harum di tangannya, tidak gosok, kemudian wudu. Kalau airnya waktu wudu, mencium airnya sangat berubah baunya, sampai ini air namanya air harum, ini harus gosok dulu. Tapi jangan gosok sampai hilang sama sekali. Gosok sampai kalau air keluar tidak ada bau atau ada sedikit, tidak sampai berubah nama air. Yang keenam, mengetahui bahawa hukum berwudu adalah wajib. Yang ketujuh, tidak menganggap bahawa sebagian yang wajib dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Ini kalau satu farad wudu yang tertentu. Tapi kalau bukan tertentu, enggak ada masalah kalau dia bilang hukum ini sunnah. Seperti dia bilang salah satu dari mencuci wajah, salah satu dari menyapu wajah dan menyapu dua tangan adalah hukumnya sunnah. Ini enggak ada masalah karena tidak tertentu. Tapi kalau bilang menyapu wajah hukumnya sunnah atau menyapu dua tangan hukumnya sunnah, ini kalau wudu sama beriktikad ini wudunya tidak sah. Yang kedelapan, harus airnya tahur, mencucikan. Seperti fasal yang tadi, ini air terbagi dua, yang 2 qullah atau lebih, yang kurang dari 2 qullah. Kemudian kalau kena najasah, apa hukumnya, jadi najis langsung, mutanajis langsung atau tidak, seperti yang sudah kita membahas dulu. Yang 9, harus masuknya waktu dan tanpa jidah atau tanpa
di selain berhenti yang agak lama antara anggota wudu dan antara istinja sama menutup kemaluan dan antara menutup kemaluan dan mengikat ini yang menutup kemaluan dan antara ikat yang menutup kemaluan sama berwudu dan dalam anggota wudu dan dari wudu sama salat harus semua enggak ada berhenti yang lama. Kalau ada berhenti yang lama, walaupun di antara akhir wudu sama salat harus ulang lagi dari dulu, dari istinja, kemudian menutup tempatnya, kemudian ikat tempatnya, kemudian berwudu, dalam berwudu dan akhir wudu sama masuk salat. Tetapi kalau setelah semua mau salat dia tunggu jamaah, enggak ada tidak apa-apa. Wa ini dua syarat masuknya waktu sama tanpa jeda. Ini khusus orang yang hadatsnya tidak berhenti, hadatsnya langsung. Tapi apa artinya hadatsnya tidak berhenti? Bukan 24 jam langsung turun keluar. Tidak. Artinya tidak ada waktu yang cukup wudu sama salat kecuali harus keluar hadats. Tapi kalau ada waktu cukup berwudu sama salat hadatsnya tidak keluar, ini orang bukan daim al-hadath. Jadi kalau orang seperti ini tidak harus wudu setelah masuk waktu dan tidak harus tanpa jeda di antara yang tadi tersebut. Faham? Baik. Ini fasal yang setelahnya nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu, berapa yang membatalkan wudu adalah 4 perkara. Yang membatalkan wudu atau berhentikan wudu, wudu bisa berhenti. Ini 4 perkara. Yang pertama, al-kharij min ahad as-sabilain min qubulin aw duburin rihin aw ghairihi illa al-mani. Yang keluar dari dua jalan, dari salah satu dua jalan, dari qubul kemaluan depan atau dubur kemaluan belakang. Ini contohnya angin atau lainnya seperti kencing, air besar, atau yang jarang seperti darah, seperti cacing. Ini cacing walaupun kepala yang keluar kemudian masuk lagi, wudu sudah hilang. Karena ada yang keluar. Atau batu atau lainnya. Kecuali satu, kalau keluar wudunya tidak batal. Apa ini? Ini al-mani, air mani. Kalau keluar wudunya tidak batal. Tetapi kalau maninya keluar waktu tidur, wudunya batal atau tidak? Batal karena tidur. Atau waktu maninya keluar karena menyentuh istrinya, wudunya batal atau tidak? Batal karena menyentuh istrinya. Nanti ini yang ketiga. Tapi kalau kapan mani kalau keluar wudunya tidak batal? Kalau dia tidur waktu duduk tidur tiba-tiba keluar mani waktu mimpi atau waktu tidur, ini wudunya tidak batal karena tidur waktu duduk. Wa maniya ini yang keluar wudunya tidak batal, jadi perlu mandi saja. Tapi kalau dia kencing setelah mani atau pegang kemaluannya, wudunya batal. Baik. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mungkin mazhab lain bilang kalau mani keluar batal. Dan mazhab Imam Syafi'i bilang mani adalah tahir. Tetapi kalau
dia kencing dulu, setelah kencing belum istinja keluar mani, atau di kemaluannya ada madhi, belum bersih madhi keluar mani, ini mani jadi najis karena lewat ke najis. Tetapi kalau kemaluannya bersih, enggak ada bekas yang najis, kemudian mani keluar, ini maninya tahir. Kalau kena baju tidak harus cuci. Kalau dia sudah mandi, sarungnya ada mani atau lainnya atau sajadahnya, dia pakai baju yang ada mani, salatnya sah karena mani tahir. Tapi ini madhab Imam Syafi'i. Ada madhab lain bilang mani najis. Wa ada orang belajar di pondok, bukan di sini pondok. Dia heran dari satu orang lambat salat subuh, tidak salat berjamaah yang pertama. Dan ini orang bersungguh-sungguh dalam dakwah. Dia marah dari temannya, kenapa pian lambat tidak hadir, tidak dapat jamaah yang pertama. Kemudian temannya bilang, karena ulun tadi waktu bangun ada hadas, keluar mani, mau mandi. Kemudian temannya bilang, kenapa mandi? Tidak harus mandi, cukup gosok baju yang ada mandi. Ini gosok atau apa? Gosok. Kenapa? Karena dengar hadis Siti Aisyah, beliau menggosok baju yang kena mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dengar satu hadis, tidak dengar hadis yang lainnya. Waktu belajar meloncat. Sar hukum janabah yang setiap mukallaf harus tahu, dia tidak tahu. Baik. Yang kedua, zawalul aqli, hilangannya akal atau tertutup akalnya. Dengan apa? Dengan tidur atau lainnya seperti pinsang atau gila atau mabuk. Atau orang awliya kalau tiba-tiba tidak sadar karena beliau keliling ke tempat lain, setelah sadar harus wudu. Tapi ini khusus orang awliya. Tapi subhanallah mungkin ada awliya di sini. Kalau ada sesuatu seperti ini berwudu, dan jangan lupa doa untuk ulun. Illa nawma qa'idin mumakkirin maq'adahu min al-ard. Kemarin ulun di pondok, kemudian ada yang telefon kepada ulun, orang dari rantau. Dia bilang, apa kabar? Kemudian ulun dengar ada suara hujan. Oh, ada hujan di rantau. Dia bilang, ya. Ulun bilang, ini di kandangan jarang. Tiba-tiba mungkin ada satu santri awliya atau apa, dia marah. Di rantau ada hujan, di kandangan enggak ada. Habib bilang, ini kandangan kenapa enggak ada? Tiba-tiba setelahnya ada hujan deras lama. Ulun tahu kalau mungkin ada awliya di sini, jangan marah. Karena ini awliya Allah yang memilih. Mungkin anak kecil, mungkin orang zahirnya orang biasa. Jangan menghina orang. Bukan harus pakai imamah. Awliya bukan harus pakai imamah, bukan harus pakai gamis, bukan harus habaib. Illa nawma qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ard, illa kecuali nawma qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu min al-ard, yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya dari yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya dari mulai tidur sampai sadar, tidak berubah pantatnya dari tempat duduknya. Yani ini dalamnya ada dua. Kalau tidur enggak ada jarak dari pantatnya dan tempat duduknya. Yang kedua, waktu dia duduk tetap
tidak gerak. Tapi kalau gerak seperti waktu tidur ke gini, akhirnya waktu tidur miring sampai baru sadar dia ke gini. Wudunya hilang karena sudah ada jarak dari pantatnya sama tempat duduknya. Yang keempat, harus enggak ada jarak dari pantatnya sama tempat duduknya. Kalau ada lubang-lubang atau lubang-lubang di kursi atau tempat duduknya seperti kasur. Ini kasur bisa angin keluar karena bukan semua. Ini bisa kalau tidur seperti ini wudunya hilang. Tapi kalau di mobil tergantung kursinya. Kalau kursinya keras cukup. Kalau kursinya seperti kasur, ini wudunya juga hilang. Dan juga harus orangnya sedang, bukan terlalu kurus, bukan terlalu ganal. Kalau terlalu ganal, wudunya hilang. Kalau terlalu kurus, juga wudunya hilang karena enggak ada daging yang menutup tempatnya. Taib. Yang ketiga, iltiqa'u basyarati. Ada yang mau tanya apapun sebelum lanjut? Faham atau kurang faham? Ayah. Baik, apa yang kurang faham? Ya, kalau keluar mani, wudunya tidak batal. Tapi wajib mandi. Wajib mandi. Yang kedua itu juga. Ayah. Yang kedua berbaring. Ayah. Apa sama? Duduk. Berbaring tidak kalau berbaring wudunya hilang. Walaupun pantatnya bukan keras. Pantatnya mungkin bisa ini yani kenapa kalau duduk enggak ada masalah karena ada yang menutup pantatnya. Kalau waktu berbaring berbaring ke gini mungkin, lakin yang ulun faham dari guru-guru berbaring tidak bisa. Iya. Karena mungkin kalau berbaring ini yang tutup yani atas pantatnya bukan bawah. Ya? Atau nanti coba. Mungkin kalau dia berbaring taruh bantal atau apa di bawah pantatnya yang keras seperti ini. Allah alam. Nanti coba. Udah faham? Tidak bisa, ya. Ini kaidahnya dari tempat duduk. Kalau ada sesuatu yang menutup, tidak ada jarak, enggak apa-apa. Allah sudah ada di buku. Kalau berbaring tidak bisa keluar. Tapi apa lagi? Yang lainnya jelas? Ya. Bawa sembahyang. Mania? Apa bawa sembahyang? Sudah dibasuh ya? Harus mandi. Wudunya tidak batal tapi harus mandi. Lakin apa faedah yani ulama tersebut wudunya tidak batal tapi harus mandi. Kalau waktu mandi wudunya batal, mandinya cukup dari wudu. Mandi apa faedahnya? Belum tidak ingat. Mungkin apa faedah? Mungkin kalau ini apakah mandi janabah cukup dari wudu atau tidak? Ada dua berkata. Ada yang bilang cukup, ada yang bilang tidak cukup. Yang bilang tidak cukup, kalau ada hadath asghar harus mandi sama wudu. Mungkin ini kalau ikut yang berkata yang bilang harus wudu, kalau waktu keluar mandi dia sama berduduk wudunya tidak hilang,
cukup mandi saja, tidak perlu wudu. Mungkin ini. Tapi harus waktu mencuci mani dari kemaluan harus pakai kaus tangan. Karena kalau tidak nanti karena perlu gosok. Baik. Lakin Allah alam mesti ada faedahnya karena ulama tidak tersebut sesuatu tidak main waktu ngajar ya. Baik, apa lagi? Bersandar. Baik, kalau bersandar gini enggak apa-apa, tapi kalau miring ada masalah. Berubah. Yani berubah bersandar atau setelah bersandar berubah? Baik, ini kalau bersandar tapi bawahnya tetap tidak gerak di bawah enggak apa-apa. Tapi kalau bersandar sampai gini keras. Iya, yang penting bawah tidak gerak. Bukan badannya gerak, yang penting di bawah. Kalau gini harus tetap. Tapi kalau gini masih. Tapi kecuali gini. Iya. Tapi kalau gini sudah tetap hilang. Tapi ini kalau tidur. Kalau ngantuk wudunya tidak batal. Walaupun miring, walaupun berbaring. Tapi apa tanda-tanda ngantuk bukan tidur? Tandanya dia masih dengar suara orang walaupun tidak faham. Baik. Tapi kalau dia ragu-ragu ulun tidur atau ngantuk. Ini dalam batal wudu harus yakin. Kalau ada ragu-ragu wudunya tidak batal. Ini ngantuk atau tidur? Kalau ragu-ragu wudunya tidak batal. Tetapi kalau mimpi ini sudah jelas tidur. Kalau dia ini ulun ragu-ragu, ini ulun tidur atau ngantuk, tapi mimpi sudah jelas tidur. Apa lagi? Atau ini syaitan sangat ganggu masalah kentut atau masalah kencing. Ini kentut juga kalau sudah jelas trot ada suara atau enggak, bukan harus ada suara atau bau. Yani jelas ada yang keluar ya. Tetapi kalau pian tiba-tiba rasa ini kalau tidak yakin enggak ada masalah. Sering ya waktu wudu. Waktu baru selesai wudu mulai lagi. Baru mulai sampai wudu 10 kali sampai waktu wudu keluar. Yuwaswisu fi sudurin nas. Atau ini sengaja sudah wudu, sudah alhamdulillah, waktu masuk pintu masjid seperti ada syaitan di sana. Rasa ada keluar. Saat keluar tidak masuk masjid. Wudu dulu. Mau ke masjid, mau takbiratul ihram juga rasa sesuatu. Atau dalam salat. Kalau ada seperti ini seperti enggak ada. Seperti ini. Kalau ada seperti ini harus dengar suara atau mencium bau. Tapi kalau enggak ada, kalau bukan seperti ini, yang biasa tidak yani jaga wudu, yang enggak ada was-was, kemudian sudah jelas keluar sesuatu, ini sudah jelas. Jangan sudah keluar orang tidak mencium bau, enggak ada suara, khas salat langsung. Langgar. Ini seringnya kalau kantut dari syaitan rasa sedikit bukan kalau lama ini bukan syaitan, tapi kecuali kalau dia datuknya. Dan keluar kencing, rasa ada kencing keluar, tes. Kalau ada lihat dulu. Ini kalau pertama was-was. Ada enggak ada? Khalas. Kalau rasa lagi jangan lihat. Dia kemudian datang waktu rukuk atau sujud saja. Akhirnya sampai tidak bisa salat.
Lakin ada sesuatu. Ini setelah kencing ada sunnah, tapi bukan wajib. Sunnah. Ini mampir dua jari ke kemaluan 3 kali. Jangan keras, nanti uratnya rusak. Sedikit kita. Mungkin ada di jalannya masih ada bekas kencing. Jadi tenang, ini sudah keluar semuanya. Tapi juga kalau tergantung orangnya, ada yang harus apa namanya? Berdaham, berdahak, sudah berdaham. Dahak. Berdaham. Ada bahasa Arab tanahnuh. Wa ada yang cukup ini, wa ada yang harus meloncat. Tergantung orangnya. Tapi orang yang normal tidak perlu ini semuanya. Mungkin tergantung orangnya. Dan Habib Ahmad bin Hasan At-Taz bilang ini yani biasanya kemaluan kalau kena air langsung berhenti, tidak keluar kencing. Jadi kalau ada orang waswas, dia harus berdaham atau kalau sudah keluar langsung pakai air, cuci tempatnya pakai air, langsung dia ingat berkata Habib Ahmad bin Hasan At-Taz, ini tidak mungkin keluar setelah kena air. Wa masalah mani, kalau ada madi, Allah madi tersebut atau takut ada orang waswas. Taib, ada tanya lain lagi? Capek atau lanjut? Jam 9. Okey, sudah? Sudah? Enggak apa-apa kan antum. Siapa yang capek? Okey. Keempat? Enggak apa-apa. Taib, kuat, taib. Yang ketiga. Tunggu, minum teh dulu. Taib, kalau orang waktu tidur dia duduk. Tidak pakai sarung atau sarungnya ada atau apa? Yani bisa tidak pakai celana, pakai sarung mungkin. Kemudian waktu duduk tiba-tiba dia gatal tempat ya, gatal sampai pegang kemaluannya. Waktu bangun, alhamdulillah belum duduk. Lagi tangannya kemaluan, enggak ada celana. Wudunya batal atau tidak? Wudunya batal. Baik, nanti mungkin di alhamdulillah. Mungkin di keempat. Baik. Yang ketiga, iltiqa'u basyrati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Iltiqa' bertemunya basyratai dua kulit, rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Kalau bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, wudunya batal. Tapi kalau bertemunya min ghairi ha'il, dengan tanpa pembatas. Nah, dengan tanpa ada pembatas atau penghalang, seperti kain atau kaos kaki atau kaos tangan atau lainnya. Kalau ada, enggak ada masalah. Tapi kalau langsung, ini wudunya batal. Dan ini laki-laki sama perempuan harus tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Tapi kalau ada hubungan mahram seperti ibunya, anaknya, saudarinya,
pamannya, bibinya, ibu sesusu dari susu atau sesusu, ibu sesusu, saudara sesusu, ayah sesusu, enggak, tidak batal. Atau mertuanya, atau istri anaknya, atau suami anaknya, atau istri ayahnya, atau anak istrinya, atau anak suaminya dari lainnya. Ini 4. Yang lain keluarga dari ayah ibu atau dari susu juga semua mahram. Jadi ini ibu, anak, saudari, paman, bibi, nini, kakek, cucu, ini semua tidak batal. Atau ibu susu, sesusu, ayah sesusu, anak sesusu, saudara sesusu tidak batal. Atau ibu istri, anak istri dari lainnya, atau ibu suami, ayah suami, anak suami dari lainnya, atau istri ayah atau suami ibu, atau istri anak putra atau suami anak putri. Ini semua tidak batal wudu. Tapi istri batal, suami batal. Istri sama suami seperti tidak mahram, karena sebelum kawin tidak bisa dekat, tidak boleh sama sekali. Setelah kawin boleh, tapi tetap bukan masuk dalam mahram. Harus juga duanya, laki-laki sama perempuan yang bertemu kulitnya, duanya sudah besar. Tapi besar bukan artinya sudah balik, walaupun sebelum balik. Tetapi ini perempuan, kalau laki-laki yang normal lihat dia, oh ada syahwat mau kawin. Atau ini anak laki-laki, kalau perempuan lihat dia, perempuan yang normal, dia lihat oh ada syahwat mau kawin. Kalau sudah umurnya seperti ini, kalau orang lihat dia orang normal ada syahwat mau kawin, ini sudah besar. Kalau menyentuh kulitnya wudu hilang, bukan harus balik. Bisa mungkin umurnya 12 atau sudah, tergantung orangnya. Yang penting ini bukan harus sampai balik, bisa sebelumnya. Baik. Dan ini kalau bertemu dua kulit, bukan harus dengan telapak tangan, bukan, tapi dari seluruh tubuh. Kalau dari sini, seluruh tubuh, karena juga dari seluruh tubuh orang yang kedua, dua ya wudunya hilang. Mazhab Syafi'i, yang mazhab aku berkata yang kuat, dua ya wudunya hilang walaupun tidak sengaja. Oh salah atau keliru atau apa. Kalau bertemu tidak sengaja, apa bilang? Keliru dari berkata. Kalau apa namanya? Apa? Lakin ada satu kata. Apa? Mungkin bahasa Jawa mungkin. Tidak sengaja, walaupun tidak sengaja wudunya batal, tapi tanpa ada penghalangan. Dan kalau rambut, dia mengatakan sama istrinya, oh rambut pian Masya Allah, atau
giginya, gigi pian, tamam. Ini wudunya tidak batal. Gigi, rambut atau jenggot ya. Rambut, taman seluruh rambut. Atau gigi, atau kuku. Oh, kuku pian ini ada wudunya tidak hilang. Kuku, gigi, rambut. Kalau lainnya wudunya batal. Taib kalau مثلا ada rambut, insyaallah ini rambut pian. Okey, wudunya batal atau tidak? Batal karena kulit. Tapi ini rambut sudah kena kulit. Taib. Kalau yang di atas gigi apa? Dasi atau gasi? Gusi. Gusi batal wudu atau tidak? Batal. Lidah batal. Taib. Ini harus contoh asyik tidak lupa. Dulu waktu di guru setiap ada harus ada contohnya. Nanti di salat apa contoh rukuk yang benar, apa contoh rukuk yang tidak benar, namanya inkhinas. Dia berdiri tidak rukuk lah, dia gini. Ini kalau pakai tangan mungkin tidak jelas, harus berdiri ada. Insyaallah nanti kalau sudah insyaallah sampai. Taib. Sudah jelas ini yang ketiga atau masih ada ragu-ragu? Kenapa? Apa alasan? Kenapa? Ada alasannya. Alasannya apa sebabnya? Sebabnya karena mahram. Ini mertua. Kalau setelah akad nikah, kemudian sebelum bertemu sama istri, sama anaknya, pisah atau cerai, ini ibunya tidak boleh yang kawin sama ibunya selama hidup. Ya, ini ibu istri atau ayah suami. Setelah kawin jadi mahram sampai akhir umur, tidak boleh kawin sama beliau. Anak istri atau anak suami yang sudah sebelum nikah punya anak, ini juga tapi bukan setelah akad, ini setelah meniduri. Sebelum meniduri, kalau setelah akad berpisah atau cerai, bisa kawin sama anaknya. Kalau sudah meniduri, tidak bisa kawin sama anaknya selama hidup, walaupun cerai sama ibunya. Dan seperti ini istri ayah atau suami ibu dan istri anak putra atau suami anak putri. Ini selama hidup tidak bisa. Jadi kalau orang kawin tulis nanti mungkin anaknya mau kawin sama orang ini sudah ibu istrinya atau yani ada berapa orang mahram di sana. Bahaya nah. Atau kalau ada menyusu atau susu menyusu Kalau menyusu ini mazhab Syafi'i, insyaallah nanti ada. Mazhab Syafi'i harus 5 kali. Wa ada pisah di antara 5-nya. Kalau 1 kali saja tidak jadi mahram. Tapi Imam Abu Hanifah walaupun 1 kali jadi mahram. Dan harus waktu menyusu ini anak belum sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tidak jadi mahram. Dan ini ibunya harus hidup. Kalau setelah meninggal, kemudian keluar susunya, taruh di botol, kemudian anak ini minum, walaupun 5 kali ada jarak dari 5-nya di antara, atau di antara ambil susu dari ini perempuan, tidak jadi mahram karena sudah meninggal. Baik, apa lagi? Jom tanya. Baik, lebih jelas. Jadi ini mertua walaupun pegang seluruh badannya mungkin sah. Ini mungkin mungkin sakit, pian pijat, wudunya tidak batal. Mungkin atau ada apa pun. Ini kalau masalah pijat.
tidak boleh laki-laki pijat perempuan atau perempuan pijat laki-laki kecuali enggak ada jenisnya yang bisa. Laki-laki mau pijat sakit atau lainnya sakit misalnya. Kalau tidak sakit mau pijat saja tidak boleh. Ke aurat. Tapi kalau lain aurat boleh. Dari antara pusat ke lutut kalau tidak perlu tidak boleh karena aurat. Apakah pegang kemaluannya? Taib. Dan harus kalau laki-laki yang pijit laki-laki, kalau perempuan yang pijit perempuan. Nanti perempuan marah karena ini yang datang ke dia ismu sedikit. Kena Habib potong rezeki ulun. Ini taib syariah. Wa masalahnya kalau bilang sama orang yang tidak pernah dengar dia bilang ini biasa. Tak biasa karena enggak ada yang bilang atau apa. Fa kalau laki-laki harus laki-laki, kalau perempuan harus perempuan kecuali enggak ada masalah yang ada perempuan, laki-laki enggak ada yang bisa. Contoh, ini orangnya sakit ismu hada ya Allah. Yang tidak bisa gerak apa namanya? Stroke. Kemudian yang bisa perempuan, laki-laki tidak bisa, boleh. Tapi kalau laki ada yang bisa, tidak boleh perempuan. Walaupun Tuhan walaupun Tuhan di antara pusat sama kalau lainnya bisa, kalau dada enggak apa-apa. Walau dada enggak apa-apa. Tapi harus enggak ada syahwat waktu pijit. Jika ada masalah yang pijit ini harus hati-hati. Karena dia pegang aurat dan dia lihat aurat-aurat orang. Nanti dia bilang sama orang, oh kemarin orang pijit orang ini, masya Allah ini badannya gini, ada. Harus pian lihat aurat-aurat orang tutup ini. Akan orangnya seperti seluruh kitab terbuka. Atau orang kawin, ini suami atau istri tidak boleh cerita sama orang walaupun saudara istri atau saudara suami. Oh non masya Allah gini-gini waktu ini cerita. Tidak boleh. Dosa tidak boleh. Yang dalam kamar tidak boleh bilang sama orang lain. Karena ini masalah orang malu. Dan ini perempuan keluarganya tidak tahu. Oh ini suami keluarganya tidak tahu. Dari mana tahu? Mungkin ada orang kawin kemudian mertua tanya anaknya, dia berapa kali? Isya. Kalau kayak gini, depan orang enggak ada rahasia, semua terbuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ayah, ada yang tanya apa pun? Silakan. Bibi istri. Bibi istri juga tidak boleh kawin. Kalau pian-pian istri mau kawin sama bibinya, istri ponakannya masih diakad pian, tidak boleh kawin. Tapi batal wudu, batal. Kenapa? Karena ini bibinya tidak boleh kawin selama pian kawin sama ponakannya. Kalau sudah meninggal atau lainnya atau cerai, boleh kawin sama bibinya. Kenapa tidak boleh kawin sama bibinya? Karena ini sudah ada dalilnya dan sering atau takut nanti ini perempuan sama perempuan. Tidak setuju kalau satu suaminya satu, nanti ada masalah. Takut dari masalah nanti dia potong mahram.
Yani seperti orang musuh, tidak bertemu, tidak salaman. Semua qati'atul rahim, takut ini, jadi tidak boleh. Sama bibinya atau sama saudarinya, tidak boleh orang kawin sama dua saudari, tidak boleh. Tapi walaupun tidak boleh, kalau pegang wudunya menentu, wudunya hilang. Karena ini tidak boleh selama istri masih ada. Kalau istri meninggal atau sudah cerai, boleh kawin sama saudarinya atau bibinya. Jelas? Baik. Ada yang mau tanya? Apa? Mertua ya? Bekas mertua. Iya, habis cerai sama mertua. Sama anaknya. Sama anaknya boleh setelah cerai? Tidak batal. Masih mahram. Karena tidak bisa kawin sama dia selama hidup dia. Baik. Enggak apa-apa, tanya kalau ada yang. Yani tidak mahram jadi mahram setelah kawin sama anaknya, jadi mahram selama hidup. Jadi ini masuk jadi ini tidak masuk dalam batal wudu. Tidak masuk dalam batal wudu. Apa lagi? Enggak apa-apa, tanya. Lebih jelas. Mungkin ada yang mau tanya, malu kalau pian tanya dia tidak di hatinya bilang terima kasih. Apa lagi? Masya Allah. Ada yang mau tanya? Masya Allah. Lanjut keempat. Baik. Ini keempat nanti. Baik. Yang keempat, ini juga. Yani yang ketiga, waktu pertemunya dua kulit ada yakin kalau dia ini bertemu atau tidak, ragu-ragu, tidak batal. Mungkin ini. Atau ini tadi kena kain atau kena kulit langsung. Dua ragu-ragu. Tapi tidak mungkin lagi. Kalau ada. Baik. Yang keempat, massu qubulil adami atau halaqati duburihi bi batni ar-rahati atau butunil asabi'. Yang keempat, masuk, menyentuh qubul atau kemaluan depan al-adami, seseorang atau halaqatu duburihi, menyentuh lingkaran duburnya, bi batni ar-rahati, dengan telapakan tangan, atau butunil asabi', atau telapakan jari-jari. Ini yang keempat, kalau menyentuh qubul laki-laki atau seorang laki-laki atau perempuan, atau halaqatud dubur, lingkaran duburnya, wudunya batal. Tapi kalau menyentuh dengan apa? Dengan telapak tangan saja. Ini yang bertemu dari dua telapak tangan. Yang lainnya, kalau dengannya menyentuh kemaluan depan atau belakang laki-laki atau perempuan, tidak batal wudu. Apa lainnya? Dari ini, atau ini, atau ini, atau seluruh badan. Yang batal dari ini saja. Baik. Jadi kalau laki-laki dan ini kemaluan, kalau halaqatu duburihi, lingkaran dubur saja, ini lingkaran, lainnya yang menutup atau pantat, ini tidak batal wudu. Lingkaran saja. Wa kalau kemaluan depan laki-laki, ini saja. Kalau dua biji atau di atasnya ini ada bulu, ini tidak batal wudu. Ini saja, semua, bukan ini, bukan kepalanya saja. Ini semua
kalau menyentuh dari di mana tempat dari hada wudunya batal. Tapi kalau perempuan ulun tidak hafal. Ikut mana dia? Multaqa syifraiha ulun tidak. Baik. Wah, ini yang menyentuh bukan harus orangnya, bisa dari orang lain. Lakin yang batal wudu yang menyentuh saja, yang menyentuh dengan telapak tangannya. Tapi ini yang punya alat wudunya tidak batal. Kecuali ini seperti tadi, perempuan sama laki-laki yang tidak mahram tidak. Jadi ibu kalau mencuci anaknya, wudunya batal. Atau ayah mencuci ayahnya, wudunya batal. Atau doktor menyobat orang atau yang pijit tiba-tiba kena, wudunya batal. Walaupun tidak sengaja juga, wudunya batal. Jadi ini tadi orang yang tidur berduduk, kemudian ada gatal, dia garu-garu sampai pegang, bangun tidur, oh, alhamdulillah tetap tidak gerak, tapi tangannya kena, wudunya batal atau tidak? Batal. Atau orang pegang kemaluannya gini, waktu kencing, wudunya batal atau tidak? Pakai ini, kencing, wudunya batal. Masya Allah, sadar. Masya Allah. Jadi kalau masalan tiba-tiba mau lihat apapun, mungkin takut ada yang keluar setelah wudu, mau pegang ini, mungkin dari ini pegang atau dari ini, kata ini lihat, enggak ada. Jangan dari ini, kalau dari ini ulang wudu lagi. Di sini ada isyam, maaf itu. Ada yang mau tanya apapun? Ini ada berbeda dari yang ketiga sama yang empat. Baik, Allah 8 atau ada. Yang ketiga harus dari, harus jenisnya beda, laki-laki sama perempuan. Tapi yang keempat bukan bisa duanya laki-laki atau duanya perempuan atau dirinya. Yang ketiga dari seluruh tubuh badan, dengan seluruh tubuh badan. Tapi yang keempat dengan telapak tangannya. Yang ketiga ini namanya lamsun. Yang keempat namanya massun. Taib. Yang ketiga juga wudu yang hilang duanya. Wudu duanya, dua yang kena kulit dari ini duanya, wudunya batal. Tapi yang keempat yang batal wudu ini yang menyentuh, tapi yang kena tidak batal wudunya. Seperti mungkin ada anak kecil bawa ke umrah, mau tawaf, harus diwudukan. Setelah ibu wudu anaknya, tiba-tiba mau pakai celana, salah kena kemaluan anaknya, wudu anaknya tidak batal. Tapi ini perempuan harus wudu lagi. Ada apa pun? Ada apa pun? Kecuali rambut, kuku, gigi. Rambut, kuku, gigi. Dan ini masalah kalau ada waswas. Ini masalah kalau laki-laki sama perempuan, mazhab Imam Syafi'i. Duanya wudunya batal. Tapi ada berkata dalam mazhab Syafi'i yang batal ini yang menyentuh bukan yang keduanya. Wa ada berkata di luar mazhab Syafi'i, ini mazhab Imam Malik, bilang tidak batal wudu kecuali waktu menyentuh, dia menyentuh dengan syahwat. Wa ada Imam Abu Hanifah bilang tidak batal wudu walaupun dengan syahwat. Jadi kalau waswas atau tiba-tiba ada masalah atau istri marah, bisa insyaallah ikut madhab lain. Subhanallah,
tiba-tiba enggak ada air, wudunya sudah cukup, atau tiba-tiba mau ikut berjamaah, ada orang wali atau alim ini jamaahnya yani luar biasa, tidak mau hilang, enggak ada air, bisa salat. Nanti kalau mau lebih tenang, wudu lagi, salat lagi. Lakin kalau mau ini harus niat ikut mazhab yang bilang boleh. Dan kalau menyentuh kemaluan, ini mazhab Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah bilang tidak batal wudunya, tidak batal. Lakin yang lebih tenang ikut mazhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i beliau belajar dari salah satu santri Imam Abu Hanifah dan dari Imam Malik langsung. Jadi beliau sudah tahu mazhab Imam Abu Hanifah, sudah tahu mazhab Imam Malik, kemudian dia lihat ini lebih kuat berkata ini lebih kuat berkata ini. Karena ini mungkin yani ulama di Indonesia, wahada dia ambil mazhab Imam Syafi'i. Tetapi semua ulama, semua orang yani benar, dia berkata ya Masya Allah luar biasa. Karena waktu dia dia bilang yani hukum ini gini atau gini, tidak langsung boleh, tidak boleh. Dia berfikir dulu, lihat dalilnya. Kenapa Rasulullah bersabda gini? Kenapa Allah berfirman ini? Lihat-lihat apa illatnya, sebabnya. Ini sebabnya tersebut atau tidak. Kalau tersebut satu atau lebih, kalau tidak tersebut mencari apa sebabnya, sampai bisa bilang syarat ini, syarat-syarat yang ada di Safinah Najah ini seperti sandwich, langsung makan sudah yani sudah apa, sudah lengkap dan sudah yani seperti siap, jahaz, gampang. Tapi kalau lihat buku-buku yang dahulu, setiap hukum apa dalilnya, apa illatnya, gini, ada dua berkata, ada tafsirnya. Tapi Safinah ini sudah sangat gampang. Apa lagi? Ada yang mau tanya apa pun? طيب الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.